Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Saat ini saya berada di Desa Atep dan saat ini saya berkesempatan untuk mewawancarai ibu guru yang bertugas di SD Gemim Atep. Oke ya. Jadi selalu saya ingatkan untuk ikuti protokol kesehatan dengan cara gunakan masker ketika kalian keluar rumah, cuci tangan, dan pastinya selalu jaga jarak. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk didukung YouTube channel ini dengan cara di like videonya, diklik tombol subscribe, dan untuk berlangganan klik lonceng notifikasi supaya setiap video yang terbaru bisa kalian nonton. Dan jangan lupa untuk dibagikan juga. Oke, saat ini kita akan mewawancarai siswa-siswi kelas 6 SD Gemim Desa Atep dan akan mewawancarai juga ibu gurunya. Oke guys, kita lanjut. Itu mereka. Oke, saat ini kita sudah bersama dengan siswa-siswi SD kelas 6 SD Gemim Atep. Halo, selamat pagi adik-adik. Oke, jadi walaupun di masa COVID-19 ya, mereka siswa-siswi SD Gemim Desa Atep selalu melakukan kegiatan belajar mengajar, baik itu di rumah guru ataupun di tempat yang sudah ditentukan, dan mereka selalu mengikuti protokol kesehatan. Coba kalian lihat, jadi mereka selalu menggunakan masker dan jaga jarak. Yang pastinya pasti semua siswa-siswi yang berada di seluruh Indonesia ketika kalian belajar untuk saat ini tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Saat ini kita akan tanya-tanya dulu kepada siswa-siswi SD Gemim Desa Atep, Kecamatan Langon Selatan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Oke, jadi saat ini saya akan coba tanya-tanya ke mereka dulu. Selamat pagi adik-adik. Ini sudah kelas berapa semua ini? Oh, kelas 6 semua. Saat ini lagi belajar apa? PKN. Oh, PKN. Sekarang sudah semester berapa, Dek? Oh, sudah semester 2 ya. Jadi saat ini saya akan coba wawancarai satu persatu agar supaya mereka bisa dikenal, dan nantinya ketika mereka lulus dari SD nanti mereka akan lanjut di jenjang pendidikan yang lebih atas lagi, yaitu SMP ya, SLTP. Oke, saat ini kita akan coba wawancarai satu persatu. Oke, jadi saat ini saya sudah bersama dengan salah satu siswi SD Gemim Desa Atep. Oke, selamat pagi. Namanya siapa ini? Intan. Namanya siapa? Intan. Oh, namanya Intan. Intan, nama lengkapnya siapa? Ada marganya nggak? Intan Kristina Makikama. Intan Kristina. Makikama. Oke, Intan, kalau boleh tahu susah nggak mata pelajaran kelas 6 di SD Gemim Desa Atep? Oke, adik Intan, kalau boleh tahu cita-citanya mau jadi apa ini? Adik Intan cita-citanya mau jadi dokter. Jadi adik Intan nanti kalau sudah jadi dokter pastinya akan merawat pasien-pasien yang khususnya mungkin di Desa Atep dulu ya. Nanti yang lebih luasnya kepada seluruh masyarakat nanti akan berobat di salah satu rumah sakit. Oke, Intan, semoga bisa menjadi dokter ya Intan ya. Kalau menjadi dokter itu harus belajar yang banyak agar supaya bisa memperoleh ilmu-ilmu yang pastinya akan digunakan ketika Intan akan menjadi dokter nanti. Oke, adik Intan, terima kasih. Oke guys, yang kedua kita akan coba wawancarai salah satu siswi SD Gemim Desa Atep, Kecamatan Langon Selatan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Halo, selamat pagi adik. Namanya siapa ini? Marcella Filiani Ratap. Bisa diulangi? Marcella Filiani Ratap. Marcella Filiani Ratap. Oke, adik Marcella, kalau boleh tahu cita-citanya mau jadi apa ini? Jadi dokter. Wow, mau jadi dokter juga. Jadi sudah ada 2 orang ya dari siswa-siswi kelas 6 SD Gemim Desa Atep yang akan menjadi dokter. Oke, semoga cita-citanya bisa tercapai dan rajin belajar agar supaya cita-cita yang akan digapai nanti boleh terwujud, terlaksana. Oke, ada mau salam-salam mungkin buat mama di rumah, opa dan kakak adik? Tidak ada, masih malu-malu. Oke ya, saat ini kita akan lanjut wawancarai siswa
selanjutnya. Oke guys, tadi sudah kita wawancarai dua siswi yang cita-citanya akan jadi dokter. Dan saat ini saya sudah bersama siswi ketiga. Halo, selamat pagi adik. Namanya siapa ini adik? Destira Angelina Manopo. Silvira. Destira Angelina Manopo. Oh, namanya Destira Angelina Manopo. Oke, adik Destira cita-citanya mau jadi apa ini deh? Perawat. Mau jadi perawat ya. Jadi tadi sudah ada dua siswi yang akan menjadi dokter dan satunya ini akan menjadi perawat. Semoga bisa menjadi perawat kelak suatu saat akan merawat orang tua ataupun saudara-saudara yang sakit di puskesmas ataupun di rumah sakit yang nantinya adik bekerja. Semoga lulus nanti ya di kelas 6 SD ya. Ada salam-salam mungkin buat mama papa yang di rumah? Tidak ada, masih malu-malu. Oke, saat ini kita akan lanjut ke siswa-siswi selanjutnya. Oke guys, tadi sudah kita dengar ada dua siswi yang akan menjadi dokter dan yang satunya akan menjadi perawat. Saat ini siswi yang keempat, kita tanya apakah dia mau jadi dokter atau jadi perawat. Selamat pagi adik. Namanya siapa ini adik? Marcella Anggreni Sambur. Marcella Anggreni Sambur. Adik Marcella cita-citanya mau jadi apa dek? Pramugari. Mau jadi pramugari ya. Jadi adik Marcella cita-citanya ingin menjadi pramugari agar supaya bisa terbang ke sana kemari. Baik itu di dalam Indonesia maupun di luar negeri. Karena menjadi pramugari itu pastinya akan bekerja di dalam pesawat. Dan pastinya akan melayani tamu-tamu yang akan naik pesawat. Jadi harus rajin belajar ya. Dan terutama harus belajar bahasa Inggris. Karena kalau mau jadi pramugari harus menguasai bahasa Inggris salah satunya ya. Pokoknya semoga cita-citanya tercapai. Mau kirim-kirim salam buat oma opa di rumah? Tidak ada. Oke, jadi saat ini ya sudah ada 3 orang yang kita wawancarai. Yang pertama menjadi dokter, yang kedua menjadi dokter, yang ketiga menjadi perawat. Dan yang spesialnya satunya menjadi pramugari nantinya cita-citanya. Semoga bisa menjadi pramugari kelak ya. Rajin belajar. Oke, saat ini kita akan lanjut ke siswa-siswi selanjutnya. Kalau tadi sudah kita wawancarai 4 siswi, saat ini kita akan wawancari siswanya ya. Halo, selamat pagi adik. Namanya siapa ini dek? Apa namanya? Manuel Yoel Palit. Immanuel Palit. Jadi adik Immanuel saat ini belajar ya di kelas 6 SD Gemim Desa Atep. Cita-citanya mau jadi apa ini? Cita-citanya mau jadi polisi, guys. Jadi ada seorang siswa kelas 6 SD Gemim Desa Atep yang bercita-cita ingin menjadi polisi. Jadi dia ingin mengabdikan dirinya itu untuk negara. Jadi semoga bisa menjadi polisi dan semoga apa yang menjadi cita-cita adik bisa tercapai. Yang pastinya kalau mau jadi polisi harus belajar yang pintar. Pokoknya jaga kesehatan dan harus dimulai dari sekarang olahraga fisik. Karena mau jadi polisi fisiknya harus kuat. Oke? Ada lagi mungkin yang mau disampaikan kepada orang tua di rumah? Tidak ada. Oke, jadi kita lanjut ke siswa selanjutnya. Oke guys, saat ini kita langsung ke siswa selanjutnya. Halo, selamat pagi adik. Namanya siapa nih dek? Rifangga Delano Musa. Bisa diulangi? Rifangga Delano Musa. Rifangga Delano Musak. Jadi adik Rifangga mau jadi apa cita-citanya ini? Wow, mau jadi polisi juga. Jadi sudah ada 2 siswa yang cita-citanya ingin menjadi polisi. Jadi mereka ingin mengabdikan diri mereka untuk menjadi abdi negara, yaitu anggota Polri. Pastinya semoga cita-citanya tercapai. Pokoknya harus belajar yang giat agar supaya cita-citanya bisa tercapai. Dan harus selalu jaga kesehatan, jangan bertindik telinga, jangan kasih lubang telinga, jangan tato, dan harus rajin-rajin jogging agar supaya fisiknya sudah mulai terlatih dari dini. Oke, saat ini kita akan coba wawancarai yang lain. Oke ya guys, tadi sudah kita wawancarai siswa-siswi kelas 6 SD Gemim Desa Atep, Kecamatan Langon Selatan, Kabupaten Minahasa. Dan saat ini saya berkesempatan untuk mewawancarai ibu gurunya. Halo, selamat pagi ibu guru. Kalau boleh tahu namanya siapa bu? Ibu siapa bu? Ibu Sherly Lamaga SPD. Ibu Sherly,
kalau boleh tahu jumlah siswa kelas 6 SD Gemim Desa Atep ada berapa? Cuma 7 orang. Oh, ada 7 orang. Tadi saya wawancari hanya 6 orang. Yang satunya lagi sakit. Oh, ternyata yang satunya lagi sakit. Jadi ada 7 siswa-siswi ya yang lagi sekolah di SD Gemim Desa Atep Kecamatan Langon Selatan. Oke, Ibu Guru, kalau boleh tahu pendapat Ibu Guru selama pandemi ini, apakah siswa-siswi terbantu dengan belajar di rumah atau ada keluhan-keluhan dari orang tua murid ataupun dari siswa-siswi tersebut, Bu? Sebenarnya belajar di masa pandemi ini memang ada kendala. Kendalanya kalau mau belajar daring, anak-anak tidak punya ada yang tidak memiliki Android, jadi kendala. Berikut juga kalau mau belajar luring, kadang-kadang ada orang tua yang takut jadi anak, ada orang tua yang suka, jadi tergantung orang tua. Tapi kalau mau masih lebih baik belajar normal seperti waktu yang lalu. Oke ya, jadi tidak mudah Ibu Guru Sherly Lamaga SPD untuk meyakinkan kepada orang tua murid ya, agar supaya bisa melanjutkan pelajaran mereka selama mereka duduk di kelas 6. Karena saat ini kita tahu bersama masih masa pandemik, jadi ada beberapa sekolah, bukan hanya 1 atau 2, lebih dari banyak ya, di seluruh Indonesia sekolah itu diliburkan, bukan diliburkan tetapi mereka melakukan kegiatan proses belajar mengajar itu daring dan during. Jadi terbatas kan biasanya lebih semangat belajar kalau rame-rame, tapi ini satu persatu tuh, jadi semangat lah. Betul, jadi mereka harus digilir, jadi ada yang hanya 3 orang, ada yang hanya 4 orang, dan bahkan ada yang satu kelompok juga itu datang semua, tetapi ada kendala terbatas ya, jadi masih terbatas. Kendala yang pertama mungkin ya, karena kita harus jaga jarak dan pastinya kita harus mengikuti protokol kesehatan. Oke guys, jadi tidak semua orang tua murid di sini itu mengizinkan siswa-siswi atau anak-anak mereka itu untuk ikuti pelajaran di luar sekolah. Akan tetapi karena kebutuhan dari siswa-siswi untuk belajar, sehingga bagaimana cara Ibu Guru Sherly ini selalu untuk memberikan informasi ataupun apa yang harus diberikan kepada orang tua murid agar supaya bisa mengizinkan anak-anak mereka itu untuk selalu ikuti mata pelajaran yang walaupun masih terbatas ya, seperti yang kita lihat saat ini. Semoga orang tua murid bisa memahami dengan situasi saat ini, dan pastinya semoga siswa-siswi tersebut selalu semangat lagi untuk belajar walaupun saat ini masih dalam masa pandemi. Karena bukan hanya di Desa Atep, khususnya di SD Gemim Desa Atep tersebut yang mengalami dampak ini, tetapi banyak di seluruh Indonesia. Semoga apa yang menjadi cita-cita mereka, apa yang menjadi impian dari Ibu Guru Sherly Lamaga SPD boleh tercapai semua. Oke Ibu Guru, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya doakan semoga pandemi ini segera selesai dan Ibu Guru sehat selalu bersama dengan keluarga juga, bersama dengan siswa-siswi SD Gemim Desa Atep, Kecamatan Langon Selatan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Sehat selalu, selalu ikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk semangat untuk memberikan pendidikan kepada siswa-siswi khususnya di Desa Atep, Kecamatan Langon Selatan. Terima kasih Ibu. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk didukung YouTube channel ini, yaitu LA Karukami, dengan cara di like videonya, diklik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk berlangganan klik lonceng notifikasi agar supaya setiap video yang terbaru bisa kalian nonton. Dan jangan lupa juga untuk dibagikan. Oke, ini informasi dari saya admin YouTube channel LA Karukami mengabarkan dari Desa Atep, Kecamatan Langon Selatan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.
guys, jadi video berikutnya kita akan mewawancarai Ibu Guru Kartini Ngindangan SPD bersama siswa-siswinya, yaitu kelas 3 SD Gemim Desa Atep Kecamatan Langon Selatan. Jangan lupa untuk berlangganan dengan cara diklik lonceng notifikasi agar supaya video siswa-siswi kelas 3 SD Gemim Desa Atep bisa kalian nonton. Oke?